Bab 3281, tidak tahu jalannya. Bergantung pada. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengutuk. Emosi membutuhkan pemahaman tentang asal mula waktu, mempelajari jari abadi ini dengan sia-sia tanpa memahami asal mula waktu adalah sia-sia. Tiba-tiba Dev merasa seperti sedang ditipu. Melihat Dev seperti itu, Taizu dari keluarga Ji tersenyum dan berkata, "Mengapa, kamu tidak percaya diri dan merasa tidak dapat memahami asal mula waktu?" "Siapa yang mengatakan itu? Tentu saja aku yakin, tapi jika kamu tidak menjelaskannya kepadaku terlebih dahulu, aku merasa kamu menipuku." Dev tahu bahwa Taizu dari keluarga Ji pasti melakukan ini dengan sengaja. Jari abadi ini adalah keahlian unikku. Apakah menurutmu aku ingin mengajarkannya kepada orang lain dengan santai? Setelah Taizu dari keluarga Ji selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Dev, dan nafas emas mengalir ke lautan kesadaran Dev. Saya melihat ledakan di lautan kesadaran Dev, dan ada keterampilan ekstra dalam sekejap. Aku tidak menyangka ada orang yang terkurung di lautan kesadaranmu. Setelah memberikan jari abadi kepada Dev, Taizu dari keluarga Ji berkata kepada Dev. Itu adalah seorang kultivator iblis. Tubuhnya dibunuh oleh saya, dan jiwanya dipenjarakan di lautan kesadaran saya. Dev menjelaskan. Sekarang aku telah mengajarimu jari abadi. Adapun kapan kamu bisa menggunakannya, itu tergantung kapan kamu bisa memahami asal mula waktu. Kemana kamu berencana pergi setelah meninggalkan keluarga Ji? Taizu dari keluarga Ji bertanya. Pergi ke Gunung Iblis Selatan. Kata Dev jujur. Gunung Tianmo adalah tempat yang sangat berbahaya. Ada banyak penggarap setan di tempat itu. Dikatakan juga bahwa Gunung Tianmo juga merupakan medan perang selama perang antara dewa dan iblis. Itu juga merupakan medan perang paling kejam di mana sebagian besar makhluk abadi mati. Ada legenda di kaki Gunung Iblis pada hari itu bahwa iblis besar dari dunia iblis kuno ditekan di bawah. Namun selama pertempuran antara dewa dan iblis, sisa jiwa iblis besar dilepaskan. Akibatnya, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Sejak saat itu, puncak gunung itu disebut Gunung Tianmo. Banyak pembudidaya iblis yang memulihkan diri di Gunung Tianmo, dan itu telah menjadi tempat dengan pembudidaya setan paling banyak di dunia para dewa dan manusia. Taizu dari keluarga Ji mengikuti Dev dan berkata, "Kamu masih mengatakan itu?" Dev sedikit terkejut. Tampaknya iblis besar yang ditekan di bawah gunung ajaib hari itu jauh lebih kuat daripada iblis angin. Gumpalan jiwa yang tersisa dapat membunuh begitu banyak makhluk abadi. Jika ini adalah tubuh aslinya, tidak apa-apa. Ada bahaya di Gunung Tianmo, tapi juga ada peluang. Semakin besar bahayanya, semakin besar pula peluangnya. Jaga dirimu. Setelah Taizu dari keluarga Ji selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih ringan dan akhirnya menghilang. Dev tidak terkejut, Taizu dari keluarga Ji tidak bisa meninggalkan tanah leluhurnya, tapi itu tidak berarti rohnya juga tidak bisa pergi. Jika dia benar-benar tidak bisa meninggalkan tanah leluhurnya, maka mustahil bagi Taizu dari keluarga Ji mengetahui banyak hal tentang keluarga Ji. Setelah Taizu dari keluarga Ji pergi, Dev memanggil Huo Feng dan Ji Yun untuk pergi secara diam-diam. Setelah meninggalkan keluarga Ji, Ji Yun melihat kembali ke rumah besar keluarga Ji. Mungkin jika dia pergi kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali lagi di masa depan. Tapi Ji Yun sendiri juga tahu bahwa jika dia tetap tinggal di keluarga Ji, dia hanya akan menjadi tuan muda yang pendiam selama sisa hidupnya. Tapi tidak seperti Dev, dia bisa mengalami banyak hal. Mungkin saat Dev benar-benar naik, dia juga bisa naik ke dunia peri bersama-sama. Seperti kata pepatah, jika seseorang mencapai pencerahan, seekor ayam atau anjing akan naik ke surga. Saat kami keluar dari kota kuning dan biru, langit semakin cerah. Tuan Dev, kemana kita harus pergi selanjutnya? Ji Yun bertanya pada Dev. Pamanmu bilang ada susunan teleportasi di kota Suhuang yang bisa mengarah ke wilayah selatan. Ayo pergi ke kota Suhuang dulu. Kata Dev. Tuan Dev, saya tidak kenal Suhuang Cheng. Ji Yun tampak malu. Dia telah tinggal di wilayah utara, dan Ji Yun bahkan tidak tahu di mana letak beberapa kota dan negara kekaisaran di wilayah tengah. Dev melirik ke arah Huo Feng, yang dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak mengenalmu, jangan lihat aku." Bab 3282, pria yang tidak akan pernah dilupakan dalam hidupnya. Ini memalukan. Tak satu pun dari mereka yang mengenal Su Huangcheng, jadi bagaimana mereka bisa duduk di susunan teleportasi? Tuan Dev, saya pikir pasti ada seseorang di kota Huanglan yang akan pergi ke kota Suhuang untuk membawa susunan teleportasi ke wilayah selatan. Jika tidak, kita dapat menemukan seseorang untuk membawa kita ke sana. Kata Ji Yun. Dev menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya diam-diam keluar dari kota Huanglan. Jika dia kembali, dia pasti akan memberitahu Ji Lianjun bahwa dia akan diundang kembali untuk berhubungan seks dengan wanita keluarga Ji. Dev tidak akan melakukannya. Tepat ketika mereka bertiga bingung, suara yang jelas dan nyaring terdengar. Jika kamu ingin pergi ke kota Suhuang, aku akan mencarikan seseorang untukmu. Ji Meiyan keluar dari belakang mereka dan berkata. Kakak, Ji Yun sedikit terkejut saat melihat Ji Meiyan. Dev juga tidak menyangka Ji Meiyan akan mengikuti mereka keluar kota secara diam-diam, dan dia juga terkejut dan berkata, Nona Ji, mengapa Anda mengikuti saya?
Aku tahu kamu akan pergi, tidak bisakah aku mengantarmu? Entah kita punya perasaan atau tidak, bagaimanapun juga, aku memberimu pertama kalinya, jadi kamu akan menjadi pria yang tidak akan pernah aku lupakan dalam hidupku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Ikut saja denganku. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kota. Melihat ini, Dev hanya bisa mengikuti Ji Meiyan kembali ke kota. Ji Meiyan membawa Dev dan mereka bertiga ke halaman terpencil, lalu berjalan dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka dan seorang gadis seumuran dengan Ji Meiyan keluar. Saat melihat Ji Meiyan, gadis itu tampak sedikit terkejut. "Meiyan, kenapa kamu ada di sini?" kata gadis itu, lalu menatap Dev dan mereka bertiga di belakang Ji Meiyan dengan waspada. "Jangan gugup, mereka bertiga adalah saudaraku," kata Ji Meiyan. Mendengar perkataan Ji Meiyan, gadis itu melonggarkan kewaspadaannya, menjauh dan berkata, "Silakan masuk." Ji Meiyan memimpin Dev dan yang lainnya ke halaman terpencil. Ketika mereka masuk, ada getaran di kehampaan, dan kemudian segala sesuatu di depan Dev dan yang lainnya berubah, mereka melihat keluar ke halaman yang sangat terpencil dan bobrok. Setelah masuk, ternyata itu adalah sebuah rumah bangsawan yang sangat mewah, dengan bangunan dan paviliun yang sangat indah di dalamnya. Ji Meiyan bertingkah sangat tenang, sepertinya dia pernah ke sini sebelumnya, tapi Dev dan tiga lainnya sedikit terkejut. Dev tidak menyangka ada dunia lain yang tersembunyi di halaman biasa ini. Siapa yang bisa menciptakan dunia sekecil itu dan hidup di dalamnya? Mungkinkah pemilik di sini mengetahui asal-usul ruang dan bisa membuka ruang? Melihat ketiganya Dev dan yang lainnya seperti itu, Ji Meiyan menjelaskan, ini adalah ruang yang telah terbuka. Anda tidak perlu gugup. Saudari, apakah ada ahli di kota kuning dan biru ini sehingga dia bisa membuka ruang sendiri? Ji Yun berkata dengan emosi. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, dia baru saja menyusul gadis itu dan bertanya, Qianan, apakah Paman Kai pernah ke wilayah selatan baru-baru ini? Silakan. Kita harus berangkat dalam 2 hari ke depan. Kali ini aku akan pergi dengan ayahku. Kai Qianan mengangguk dan berkata, ketiga temanku ini juga ingin pergi ke wilayah selatan, jadi saya khawatir itu tidak mungkin. Itu mungkin saja terjadi jika beberapa hari sebelumnya, tapi sekarang personelnya sudah ditentukan, saya khawatir tidak akan ada tempat. Kai Qianan tidak menunggu Ji Meiyan selesai berbicara, dan berkata dengan ekspresi malu. Biarkan aku bertemu Paman Kai dulu, kata Ji Meiyan. Kai Qianan membawa beberapa orang ke aula dan kemudian pergi, mungkin untuk mencari ayahnya. Setelah Kai Qianan pergi, Ji Meiyan menjelaskan kepada Dev dan yang lainnya. Ruang ini tidak diciptakan oleh ahli manapun. Ruang ini dibuat dengan senjata ajaib kuno. Untuk mempertahankan ruang ini, dibutuhkan banyak batu spiritual, kata Ji Meiyan. Bab 3283, Manusia Taobao. Sungguh menakjubkan bahwa senjata ajaib bisa memiliki kemampuan seperti ini. Mata Ji Yun penuh rasa iri. Dev tidak terkejut. Beberapa senjata sihir kuno, senjata spiritual, atau artefak memiliki berbagai fungsi. Ini normal. Tapi bagaimana keluarga ini memperoleh senjata ajaib kuno membuat Dev sangat bingung. Ji Meiyan melihat keraguan Dev, jadi dia melanjutkan, pemilik keluarga ini adalah Kai Hongwei, yang mahir dalam survei geologi. Jadi selama bertahun-tahun, dia telah mengatur orang untuk pergi ke wilayah selatan untuk berburu harta karun, dan dia akrab dengan jalan menuju wilayah selatan. Tapi itu saja. Orang Taobao seperti ini selalu mempertaruhkan nyawanya. Kudengar setiap kali mereka pergi berburu harta karun, banyak orang akan mati saat mereka kembali. Namun, Kai Hongwei mahir dalam eksplorasi geologi, sehingga dia dapat menemukan harta karun setiap saat, dan orang-orang yang pergi bersamanya akan berada dalam bahaya yang lebih kecil. Ini berarti bahwa sebelum setiap keberangkatan, banyak orang akan memilih untuk pergi bersama dia. Tapi Kai Hongwei tidak membawa semua orang bersamanya. Dia harus melalui penilaian, dan dia harus direkomendasikan oleh seorang kenalan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa bertemu dengannya, apalagi bertemu dengannya. Dia menang, aku tidak bisa menemukannya bahkan di luar halaman. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengenal putrinya Kai Qianan sejak kita masih kecil, jadi meskipun kursinya penuh, kalian bertiga akan baik-baik saja. Apakah Kai Hongwei mendapatkan senjata ajaib yang membuka ruang ini? Dev bertanya. Mungkin saya belum pernah melihatnya. Tempat ini baru dibuka beberapa tahun yang lalu. Mungkin dibeli dari luar. Ji Meiyan mengangguk dan berkata. Dev menjadi tertarik pada Kai Hongwei. Anda harus tahu bahwa dunia surga dan bumi ini berbeda dengan dunia sekuler. Ada banyak medan perang para dewa dan iblis di dunia surga dan bumi, dan tidak diketahui berapa banyak dewa dan iblis kuno yang hebat. Kekuatan terkubur. Jika Kai Hongwei ini benar-benar memiliki survei geologi seni pelatihan titik akupuntur benar-benar sebuah bakat. Ngomong-ngomong, Kai Hongwei sama seperti perampok makam di dunia sekuler, jika ingin mendapatkan harta karun itu, dia harus mencari tempat yang bagus dulu. Keponakan tertua, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke rumahku hari ini? Kudengar banyak hal telah terjadi pada keluarga Jimu akhir-akhir ini. Apa ayahmu baik-baik saja? Ditemani dengan suara yang hangat, Kai Hongwei melangkah masuk. Dari nada percakapan berikut Ji Meiyan,
kita dapat mengetahui bahwa Kai Hongwei memiliki hubungan yang baik dengan Ji Lianjun. Paman Kai, ayahku baik-baik saja, dan tidak ada yang salah dengan keluarga Ji. Aku datang hari ini untuk membawa beberapa teman, dan aku ingin mengikuti Paman Kai ke wilayah selatan. Ji Meiyan berkata lugas. Kai Hongwei menoleh dan menatap Dev dan tiga lainnya, lalu ekspresi malu muncul di wajahnya. Bagaimanapun, Dev dan yang lainnya terlihat sangat muda, dan kekuatan mereka tidak tinggi, mereka hanya dalam kondisi fusi. Keponakan tertua, kamu juga tahu bahwa ada banyak bahaya di sepanjang jalan ketika aku pergi ke wilayah selatan, dan korban jiwa sangat banyak. Jika temanmu ikut denganku, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungi mereka. Kai Hongwei dengan sopan menolak Ji Meiyan. Jika Dev dan yang lainnya mengikuti, itu seperti menimbulkan beban bagi diri mereka sendiri, dan Kai Hongwei tidak akan menyetujuinya. Bahaya apa yang ada jika membawa susunan teleportasi ke wilayah selatan? Ji Yun berkata dengan bingung. Mereka hanya tidak tahu jalannya. Jika mereka mengenal Zhu Huangcheng, mereka dapat membawa susunan teleportasi ke wilayah selatan, dan Kai Hongwei tidak diperlukan. Kai Hongwei melirik Ji Yun, lalu berkata, saya belum pernah duduk di susunan teleportasi ketika saya pergi ke wilayah selatan. Jangan duduk di susunan teleportasi. Ji Yun tercengang. Mengambil susunan teleportasi, Anda harus pergi dari sini ke kota Zhuang, lalu menunggu untuk diteleportasi ke wilayah selatan. Ini terlalu memakan waktu. Saya selalu pergi langsung ke wilayah selatan dari sini. Perjalanannya jauh lebih singkat, tapi itu sangat berbahaya. Jadi kalian yang tidak kuat tidak cocok untuk mengikutiku. Kalian bisa pergi ke kota Zhuang dan duduk dalam formasi teleportasi. Kata Kai Hongwei. Bab 3284, Pembicaraan Kosong. Melihat apa yang dikatakan Kai Hongwei, Ji Yun berhenti bicara. Ji Meiyan berkata dengan cemas, Paman Kai, ini adalah kerabat saya. Ini adalah saudara laki-laki saya yang keenam dan putra dari paman ketiga saya. Bisakah Anda membantu? Putra paman ketigamu. Kai Hongwei sedikit terkejut. Dia menatap Ji Yun dengan hati-hati, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, keponakan tertuaku, bukan karena pamanmu Kai tidak masuk akal. Hanya saja jalannya tidak masuk akal. Sangat berbahaya, dan saya bukan satu-satunya yang mengatakan hal itu. Itulah keputusan terakhirnya. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok. Percuma jika saya setuju saja. Lagi pula, kita harus bekerja sama satu sama lain sepanjang jalan. Jika kita mengambil beberapa dari mereka dan mencurahkan energi kita untuk melindungi mereka, siapa yang akan berbahagialah? Tetapi jika ketiga orang ini dapat menunjukkan ketulusan dan membuat orang lain setuju, saya tidak akan mendapat masalah di sini. Kai Hongwei sedikit malu. Terlihat jelas dari kata-kata Kai Hongwei bahwa dia hanya menginginkan keuntungan. Namun, dia mengatakan bahwa ada orang lain yang menginginkannya, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat rakus. Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia langsung mengerti maksudnya dan langsung berkata, Paman Kai, saya bersedia memberi Anda 5 juta koin spiritual, menurut Anda tidak apa-apa. Tanpa diduga, Kai Hongwei menggelengkan kepalanya dan berkata, keponakan tertua saya, tidak peduli berapa banyak koin roh yang saya miliki, itu tidak akan berguna. Siapapun yang dapat menemukan saya dan pergi ke wilayah selatan bersama saya akan kekurangan koin roh. Ji Meiyan mengerutkan kening ketika dia melihat koin roh tidak cukup, karena dia tidak bisa mengeluarkan apapun kecuali koin roh, seperti sumber daya lainnya, dia tidak bisa membuat keputusan. Senior Kai, jika kamu pergi ke wilayah selatan dan tidak membuat susunan teleportasi, apakah ada cara untuk melewatinya? Dev bertanya pada Kai Hongwei. Apapun alat transportasi yang kami butuhkan, kami para petani hanya dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari. Kai Hongwei berkata dengan tenang. Senior Kai benar, tetapi kamu harus tahu bahwa berlari kencang menghabiskan banyak energi spiritual. Kamu harus beristirahat di tengah untuk memulihkan kekuatan fisikmu, yang juga akan memakan waktu. Kami memiliki pesawat yang dapat terbang hingga ke wilayah selatan. Tidak hanya menghemat energi dan waktu, tetapi juga memungkinkan Anda berlatih dengan baik di pesawat tersebut. Kata Dev. Kai Hongwei tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, apakah kamu memiliki pesawat? Tentu saja, kami datang ke sini dengan pesawat, Dev mengangguk. Kamu hanya berbicara omong kosong, biarkan aku melihat pesawatmu. Kata Kai Hongwei. Dev melirik Ji Yun, yang mengangguk, berjalan keluar aula, dan melepaskan pesawatnya. Kai Hongwei memandangi pesawat di depannya dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Setelah menontonnya, sikap Kai Hongwei jelas berubah. Keponakan tertua, karena ini adalah kerabatmu, ditambah hubunganku dengan ayahmu, tentu saja aku harus membantu dalam hal ini. Sedangkan yang lainnya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Aku akan meyakinkan mereka. Kai Hongwei dengan senang hati menyetujuinya. Dev tidak bisa menahan senyum ketika melihat Kai Hongwei seperti ini. Namun, di dunia para dewa dan manusia, tidak banyak orang seperti Kai Hongwei. Mereka semua menghargai kekuatan dan kepentingannya sendiri. Paman Kai, terima kasih banyak. Setelah Ji Meiyan mengucapkan terima kasih, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Ketika dia melewati Dev, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev dua kali karena dia tahu bahwa setelah ini, dia mungkin tidak akan pernah melihat Dev lagi seumur hidupnya.
Dev tidak mengatakan apapun atau menunjukkan ekspresi apapun, yang bisa membuat Ji Meiyan melupakan dirinya secepat mungkin, yang juga melegakan Ji Meiyan. Kai Qianan di samping sepertinya melihat sesuatu dan menyuruh Ji Meiyan keluar. Meiyan, apakah penting jika kamu mengikuti pria itu? Menurutku caramu memandangnya salah. Kai Qianan bertanya. Ji Meiyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apa hubungannya dengan itu? Tidak masalah. Turunkan aku, kamu pikir aku bodoh. Menurutku kalian berdua tidak hanya berhubungan, tapi kalian pasti tidur bersama. Kai Qianan berkata dengan percaya diri. Bab 3285, saya tidak mencarinya. Ji Meiyan tertegun dan menatap Kai Qianan dengan bingung, bagaimana kamu tahu? Kalau begitu kamu tidak perlu bertanya. Kamu pincang saat berjalan sekarang. Apakah kamu sampai tadi malam? Kai Qianan mencondongkan tubuh ke telinga Ji Meiyan dan berbisik. Ji Meiyan tersipu, menatap tajam ke arah Kai Qianan dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Apa yang saya bicarakan adalah omong kosong, apakah menurut Anda itu benar? Kai Qianan bertanya. Itu benar, tapi aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Hanya jika kamu mengalaminya sendiri kamu bisa tahu bagaimana rasanya. Kamu harus segera menemukan pria untuk mengalaminya. Ji Meiyan tersenyum. Aku tidak mencarinya, kata Kai Qianan dengan wajah bangga. Setelah mengirim Ji Meiyan pergi, Kai Qianan kembali ke aula. Xiaonan, pergi dan cari yang lain. Kita harus bersiap untuk berangkat. Kai Hongwei berkata pada Kai Qianan. Kai Qianan mengangguk dan pergi memanggil yang lain. Kai Hongwei berada di lobi, mengobrol sebentar dengan Dev dan yang lainnya, dan mendapatkan pemahaman awal. Segera, Kai Qianan membawa selusin orang, aura orang-orang ini melonjak, dan mereka jelas tidak lemah. Paman Kai. Pada saat ini, seorang pria muda, terlihat lembut dan anggun, berjalan ke arah Kai Hongwei dan memberi hormat. Ternyata itu Xiao Zhen, cepat cari tempat duduk. Kai Hongwei berkata dengan sangat sopan kepada pemuda itu. Yang lain juga mengikuti Kai Hongwei menyapa, dan kemudian menemukan tempat duduk untuk duduk. Segera, aula yang awalnya kosong dipenuhi orang. Setelah Kai Hongwei melihatnya sekilas, dia sedikit mengernyit dan berkata, Xiaonan, kenapa kamu tidak melihat Tuan Miao datang? Ayah, Tuan Miao tidak ada di sini, tapi saya sudah memberitahu Anda bahwa dia mungkin akan segera datang. Kata Kai Qianan. Setelah mendengar ini, Kai Hongwei mengangguk, lalu menunggu dengan tenang. Paman Kai, aku mengerti mengapa tim kita tiba-tiba memiliki 3 orang lagi, dan kelihatannya tidak terlalu kuat. Pemuda itu baru saja menemukan Dev dan mereka bertiga, jadi dia bertanya pada Kai Hongwei dengan suara rendah. Oh, ketiganya diperkenalkan oleh keluarga Ji. Meski tidak kuat, mereka punya kapal udara, yang bisa mempersingkat waktu perjalanan kita dan menghindari masalah yang tidak perlu. Kai Hongwei menjelaskan. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia tampak sedikit terkejut dan terus menatap Dev dan yang lainnya. Setelah melihat ini, Kai Hongwei memanggil Dev dan mereka bertiga, lalu memperkenalkan, keponakan tertua, ini adalah Sikong Zhen, putra dari keluarga Sikong. Meskipun usianya masih muda, kekuatannya telah mencapai tingkat keempat. Alam kesengsaraan. Selain itu, ini adalah kedua kalinya saya pergi ke wilayah selatan bersama saya, dan pengalamannya sangat kaya. Setelah selesai berbicara, Kai Hongwei melihat ke arah Sikong Zhen dan berkata, ini Ji Yun dari keluarga Ji. Paman Kai, aku tidak ingat ada orang nomor 1 di keluarga Ji. Sikong Zhen memandang Ji Yun dan merasa sangat aneh. Kai Hongwei buru-buru mengikuti Sikong Zhen untuk menjelaskan, dan kemudian Sikong Zhen mengetahui bahwa Ji Yun adalah anak dari anak ketiga keluarga Ji yang kabur dari rumah saat itu. Setelah berbasa-basi, aula menjadi sunyi, semua orang menunggu pria bernama Miao Lao. Paman Kai, apakah ini Tuan Miao sangat penting? Ji Yun melihat begitu banyak orang menunggu Tuan Miao tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai anggota keluarga Ji, Anda bahkan tidak tahu bahwa Tuan Miao adalah orang paling berkuasa di kota kuning dan biru ini. Kali ini Tuan Miao juga pergi ke wilayah selatan bersama kami, tapi itu semua karena kami. Jika bukan karena keributan baru-baru ini di Gunung Iblis wilayah selatan, saya kira Tuan Miao tidak akan pergi. Sebelum Kai Hongwei dapat berbicara, Sikong Zhen berkata. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia berhenti berbicara. Pantas saja orang-orang ini menunggu Tuan Miao dan tidak ada yang mengeluh. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar di luar, dan Kai Hongwei langsung berdiri untuk menyambutnya. Bab 3286, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Miao Lao, kamu di sini. Setelah Kai Hongwei menyapanya, dia berkata dengan hormat. Bos Kai, aku terlambat dan membuatmu menunggu. Ini semua salah cucuku. Dia bersikeras untuk pergi bersamanya. Aku tidak bisa membantunya. Kata Miao Lao dengan nada meminta maaf. Di belakang Tuan Miao, ada seorang wanita muda. Tuan Miao, Anda datang pada waktu yang tepat. Karena Nona Miao juga ingin pergi, mari kita membawanya dan menganggapnya sebagai perjalanan. Kai Hongwei mengundang Tuan Miao masuk. Mendengarkan kata-kata Kai Hongwei, Dev tersenyum pahit. Mereka bertiga ingin pergi bersama.
Bahkan jika mereka memiliki hubungan dengan keluarga Ji, Kai Hongwei tidak setuju. Dia tidak setuju sampai dia mengeluarkan pesawat itu. Tapi sekarang Miao Lao mengatakan sesuatu, Kai Hongwei tidak hanya berani mengatakan apapun, tapi juga dengan hormat membiarkannya pergi sebagai turis. Ketika Tuan Miao masuk ke aula, semua orang berdiri dan menyapa. Dev melihat Tuan Miao tampak tua dan sangat tua, tetapi matanya cerah dan auranya sangat kuat. Gadis muda di sebelah Tuan Miao terlihat cantik dan cantik, dengan mata berair besar dan penampilan tidak berbahaya. Tapi Dev tidak tahu bahwa akan sangat buruk jika dia tertipu oleh penampilan gadis ini. Nama gadis ini adalah Miao Miao, dan dia sangat terkenal di kota Huanglan, orang-orang memanggilnya iblis. Tuan Miao melambaikan tangannya ke arah semua orang, lalu mengamati sekeliling dengan matanya yang besar dan cerah. Segera, mata Tuan Miao tertuju pada Dev sejenak. Kalian, kenapa kamu tidak punya sopan santun? Semua orang berdiri saat melihat kakekku, tapi kamu tetap duduk. Apa kamu mengerti aturannya? Miao Miao bertanya dengan tajam kepada Dev. Dev tertegun, dia tidak menyangka gadis yang terlihat cantik dan tidak berbahaya ini akan begitu tajam ketika dia membuka mulutnya. Miao Miao, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menimbulkan masalah bagiku? Jika kamu tidak menurut, aku tidak akan membawamu bersamaku. Tuan Miao menegur cucunya, dan kemudian memandang Dev dengan nada meminta maaf, adik, cucu perempuan saya sedikit pemarah. Saya harap Anda tidak tersinggung. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dev tidak menyangka bahwa Miao tua ini sangat kuat tetapi juga sangat baik hati. Miao Lao, ketiganya adalah anggota keluarga Ji dan ingin pergi ke wilayah selatan bersama mereka. Kai Hongwei buru-buru mengikuti Tuan Miao dan menjelaskan. Keluarga Ji, Tuan Miao tertegun, mengapa kamu terlihat begitu asing bagiku? Kai Hongwei buru-buru menjelaskan kepada Tuan Miao. Tuan Miao akhirnya mengerti dan mengangguk, ternyata dia adalah keturunan dari anak ketiga dari keluarga Ji. Ketika anak ketiga dari keluarga Ji kawin lari, seluruh kota Huanglan menjadi kacau balau. Gempar, saya tidak menyangka anak-anak akan seperti ini. Besar. Anak muda harusnya punya lebih banyak pengalaman. Kalau tidak melalui kesulitan, mereka tidak akan pernah tumbuh dewasa. Sama seperti cucu saya, yang seharian membuat masalah tapi tidak kunjung membaik. Kakek, saya telah dipromosikan ke alam kesengsaraan sekarang, jadi saya belum membuat kemajuan apapun. Miao Miao cemberut dan berkata sedikit tidak senang. Ada kemajuan, ada kemajuan. Kakek salah. Tuan Miao buru-buru membujuk cucunya. Ketika semua orang melihat Tuan Miao seperti ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Bos Kai, jika semua orang ada di sini, ayo berangkatkan. Pasti akan ada beberapa kendala di sepanjang jalan yang akan menunda waktu. Tuan Miao mengikuti Kai Hongwei dan berkata, Miao Lao, ada pesawat yang tersedia untuk perjalanan kita kali ini, jadi kita harus bisa menghemat banyak waktu sepanjang perjalanan. Kata Kai Hongwei. Pesawat, dari mana datangnya pesawat itu? Tuan Miao tercengang. Semua orang juga terkejut, bertanya-tanya dari mana Kai Hongwei mendapatkan pesawat itu. Miao Lao, pesawat itu milikku. Keluarga kami menjalankan sekte di Northern Territory, yang berspesialisasi dalam bisnis pesawat. Ji Yun berdiri dan menjelaskan. Bab 3287, Burung. Kata-kata Ji Yun membuat semua orang fokus padanya. Begitu, tampaknya anggota termuda ketiga dari keluarga Ji baik-baik saja sejak dia pergi. Kata Miao Lao. Yang lain akhirnya mengerti mengapa Kai Hongwei membawa Dev dan yang lainnya bersamanya. Dia pasti menyukai pesawat itu. Semua orang bersiap sebentar lalu keluar dari kota kuning dan biru. Sesampainya di luar kota, Ji Yun melepaskan pesawatnya. Melihat pesawat di depan mereka, semua orang memiliki senyuman di wajah mereka. Dengan pesawat ini, mereka dapat menghemat banyak energi dan mengurangi bahaya. Setelah menaiki pesawat tersebut, Ji Yun mengendalikan pesawat tersebut dan perlahan lepas landas. Kemudian, sinar cahaya putih melintas di sekitar pesawat tersebut. Ini adalah aktivasi formasi di pesawat tersebut. Dengan pesawat tersebut, semua orang bisa berlatih di jalan. Kemudian si Kong Zhen menemukan tempat duduk di sebelah Kai Qianan. Jelas sekali orang ini tertarik pada Kai Qianan. Tapi tidak ada yang berani duduk mengelilingi Miao Miao, hanya Tuan Miao yang ada di sana. Sepertinya orang-orang ini sangat takut pada Miao Miao. Pesawat itu melaju kencang menuju wilayah selatan, karena terbang di langit, tidak menemui bahaya apapun. Beda kalau di darat, kalau melintasi gunung dan sungai itu pasti akan ketemu banyak monster. Penerbangan 2 hari itu sangat damai. Semua orang tidak berkata apa-apa dan berlatih sendiri. Dev juga terus berlatih dan memahami jari abadi yang diajarkan kepadanya oleh Taizu dari keluarga Ji. Meskipun dia tidak memahami asal-usul waktu sekarang, masih banyak hal lain yang perlu dipahami dalam jari abadi ini. Hanya 2 hari setelah semua orang melakukan perjalanan, tiba-tiba terdengar tangisan yang membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Terlebih lagi, pesawat tersebut sepertinya menemui hambatan dan mulai berguncang 2 kali. Ji Yun, ada apa? Dev bertanya pada Ji Yun siapa yang mengendalikan pesawat itu. Tuan Dev, lihat cepat. Mata Ji Yun dipenuhi ketakutan, dan dia menunjuk keluar.
Dev melihat melalui jendela-jendela kapal dan menemukan bahwa langit di depannya benar-benar gelap, dipenuhi burung. Burung terbang ini hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa, dan bulunya berwarna-warni. Namun meskipun jenis burung ini tidak besar, namun jumlahnya banyak, sekilas semuanya tertutup warna hitam. Dan ada aliran udara terus-menerus yang bertiup dari burung-burung di depannya, menyebabkan pesawat itu terhalang, dan terus bergetar. Burung 5 warna. Huo Feng memandangi burung-burung di luar dan tidak bisa menahan cemberut. Pada saat ini, orang lain juga berkumpul, melihat burung-burung di luar, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Kenapa kita bertemu burung 5 warna di sini? Bukankah semua burung ini ada di pegunungan Liantian? Apakah kita melakukan kesalahan dalam perjalanan dan berakhir di pegunungan Liantian? Burung 5 warna ini sangat kuat. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seorang biksu kesusahan berubah menjadi kerangka dalam sekejap mata. Semua orang berbicara dengan ketakutan di wajah mereka. Apakah burung jenis ini benar-benar kuat? Dev bertanya dengan heran. Karena menurutnya burung-burung ini berukuran kecil dan tidak terlalu kuat, selain jumlahnya yang besar, mereka juga sepertinya tidak terlalu kuat. Tuan, meskipun burung 5 warna ini kecil dan tidak terlihat terlalu kuat, jumlahnya terlalu banyak. Setiap kali, puluhan ribu burung terbang bersama dalam kelompok. Dan jenis burung ini sangat pendendam. Bahkan aku tidak ingin macam-macam dengan orang-orang ini. Huo Feng berkata pada Dev. Keponakan tertua, menurutmu apakah pesawat ini bisa mengitarinya? Kai Hongwei bertanya pada Ji Yun. Jika Anda tidak memprovokasi burung berwarna-warni ini, satu-satunya cara adalah dengan mengitarinya. Ji Yun menggelengkan kepalanya, Paman Kai, tidak ada cara untuk berkeliling. Pesawat kita sekarang terjebak oleh aliran udara yang dipicu oleh burung-burung ini. Jika kita ingin terus bergerak maju, kita harus memusnahkan burung-burung ini, atau menghancurkan kelompok ini burung. Bubarkan saja mereka. Bab 3288, Peluang Bagus. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Jika mereka berada di darat dan bertemu sekelompok monster, mereka masih bisa bergabung. Tapi ini sedang mengudara, dan kita harus berhadapan dengan ribuan burung berwarna-warni. Tidak ada yang berani berbicara. Jika mereka keluar dari pesawat, mereka mungkin berubah menjadi tulang. Sebagai penyelenggara acara ini, Kai Hongwei memandang penonton tanpa daya, lalu berkata, saya bersedia keluar dan mengusir burung, tetapi burungnya terlalu banyak. Siapa yang mau ikut dengan saya? Ya, aku akan pergi bersamamu. Dev yang pertama berbicara. Aku pergi juga. Ketika Huo Feng melihat Dev pergi, dia pasti akan mengikuti Dev. Karena Ji Yun harus mengendalikan pesawat itu, tidak mungkin untuk keluar, tetapi Dev dan Huo Feng berbicara, dan orang-orang lainnya saling memandang, dan tidak ada yang berbicara. Kai Hongwei tidak menyangka situasi ini akan terjadi, tapi bagaimanapun juga, dia berada di udara dan bertemu dengan burung 5 warna yang menakutkan ini, jadi wajar jika tidak ada yang mengatakan apapun. Tapi hanya dengan mereka bertiga, mustahil mengusir burung-burung ini. Kalian semua tetap di sini sementara aku pergi dan membubarkan burung-burung itu. Saat ini, Tuan Miao berbicara. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di sini, dan alasan mengapa semua orang sangat menghormatinya adalah karena kekuatannya. Saya berharap ketika saya menghadapi bahaya di jalan, saya dapat meminta Tuan Miao untuk menjaga saya. Miao Lao, meskipun burung 5 warna ini tidak kuat, mereka sangat ganas dan datang berkelompok. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk membubarkan mereka sendirian. Kata Kai Hongwei. Jangan khawatir, aku akan mencobanya. Meski aku tidak bisa menghilangkannya, tidak akan ada bahaya apapun. Tuan Miao tersenyum ringan dan berkata. Melihat apa yang dikatakan Tuan Miao, Kai Hongwei berhenti menghalanginya dan membiarkan Ji Yun membuka pesawatnya. Miao Lao mengambil satu langkah dan rasanya seperti menginjak tanah datar. Tubuh Miao Lao memancarkan cahaya putih lembut, dan cahayanya semakin kuat. Ketika burung 5 warna itu melihat cahaya putih di tubuh Tuan Miao, mereka semua tertarik, dan kemudian mereka terbang ke arah Tuan Miao. Semua orang melihat pemandangan ini dan menjadi gugup. Jika Tuan Miao dapat membubarkan burung-burung ini, mereka dapat melanjutkan perjalanan, tetapi begitu Tuan Miao dikalahkan, ia akan berada dalam bahaya. Menghadapi kawanan burung yang jumlahnya sangat banyak, Tuan Miao tetap tenang dan meraih ke depan dengan kedua tangannya. Ribuan kekuatan spiritual langsung berubah menjadi jaring raksasa, langsung menghalangi kawanan burung. Burung 5 warna terus menghantam jaring raksasa, dan mereka langsung musnah. Namun, kawanan burung berwarna-warni yang tak ada habisnya di belakang masih saling pukul. Nampaknya burung berwarna-warni ini sama sekali tidak takut mati. Pada awalnya, ekspresi Miao Lao tenang dan tenang, tetapi seiring bertambahnya jumlah burung berwarna-warni, dan kawanan burung bahkan berubah menjadi bola besar, menghantam jaring raksasa yang ditenun dengan kekuatan spiritual, ekspresi Miao Lao berubah. Saya melihat ekspresi Tuan Miao mulai menjadi serius, dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Kicauan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tangisan yang menusuk. Saya melihat seekor burung 5 warna yang sangat besar terbang keluar dari kawanannya. Burung berwarna-warni ini terbang tinggi dan terus berkicau dari mulutnya. Burung 5 warna yang menyerang jaring raksasa semuanya berhenti menyerang.
Segera setelah itu, puluhan ribu burung lima warna berubah menjadi bentuk pedang tajam, di bawah komando pemimpin burung lima warna, mereka menebas jaring raksasa yang disusun oleh Tuan Miao. Pemimpin burung lima warna telah muncul, awasi dia. Ketika Huo Feng melihat ini, dia buru-buru berkata dengan keras. Apakah burung lima warna ini memiliki pemimpin? Dev tampak terkejut. Tentu saja, burung lima warna ini adalah monster yang suka berteman. Sekalipun mereka dalam bahaya, mereka akan tetap bersatu. Tentu saja, mereka harus diperintah oleh seorang pemimpin. Tetapi karena burung lima warna itu tidak terlalu kuat, para pemimpin ini bersembunyi di antara burung-burung itu dan tidak akan mudah memperlihatkan dirinya. Jika seseorang langsung menangkap pencurinya dan menangkap rajanya terlebih dahulu, maka kelompok burung berwarna-warni ini akan tersebar. Sekarang pemimpin burung lima warna ini tidak mampu menembus jaring raksasa, jadi dia terbang keluar dari kawanan burung untuk mengambil alih komando. Ini adalah kesempatan bagus. Si Kongzhen menjelaskan dengan fasih. Bab 3289, itu terlalu berbahaya. Karena ini kesempatan bagus, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Kata Kei Qianan dari samping. Jelas sekali bahwa Kei Qianan sangat tidak puas dengan si Kongzhen karena tidak berani berbicara sekarang dan mengikuti ayahnya untuk mengusir burung-burung. Si Kongzhen melirik Kei Qianan, lalu melompat keluar dari pesawat dan langsung menuju burung lima warna. Kamu gadis, apa yang kamu bicarakan? Ketika Kai Hongwei melihat ini, dia terkejut dan bergegas keluar dari pesawat. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Si Kong. Jika sesuatu terjadi pada Si Kongzhen, dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan mudah. Saat Kai Hongwei dan Si Kongzhen melompat keluar dari pesawat, puluhan ribu burung berwarna-warni berubah menjadi pedang panjang dan langsung memotong jaring raksasa yang disusun oleh Tuan Miao. Jaring raksasa itu hancur, kekuatan spiritualnya menghilang seketika, dan Tuan Miao menyemburkan seteguk darah. Sejumlah besar burung berwarna-warni bergegas menuju Tuan Miao. Miao Lao. Kai Hongwei kaget saat melihat ini. Dia ingin melangkah maju untuk membantu Tuan Miao, tetapi menghadapi begitu banyak burung berwarna-warni, Kai Hongwei masih ragu-ragu. Si Kongzhen bahkan tidak memikirkannya, ketika dia menemukan jaring raksasa Miao Lao rusak dan burung-burung berkerumun, dia benar-benar berbalik dan berlari kembali. Kakek. Melihat ini, Miao Miao ingin segera keluar dari pesawat, tetapi dihentikan oleh Dev. Setelah menghentikan Miao Miao, Dev melompat keluar dan pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Pedang pembunuh naga itu memancarkan bekas api, dan kemudian tiba-tiba terayun ke depan. Aura yang memenuhi langit bercampur dengan api pamungkas dan menyebar seperti kembang api. Kebanyakan monster takut dengan api. Jadi ketika Dev menebas dengan pedangnya, apinya tersebar ke seluruh langit, menyebabkan burung-burung yang berkerumun berhenti sejenak. Pada stagnasi ini, Dev bergegas ke sisi Miao Lao, menarik Miao Lao dan berlari menuju pesawat itu. Tapi burung berwarna-warni itu bereaksi dan menyerbu dengan kicauannya. Kai Hongwei berteriak dengan marah, tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan melesat ke depan dengan nafas yang menakutkan. Nafas ini seperti angin puting beliung, langsung menyerbu kawanan burung. Hanya dengan telapak tangan ini, ratusan burung berwarna-warni ditembak jatuh satu demi satu. Namun bagi kawanan burung dalam jumlah besar, ini hanyalah setetes air di ember, dan tidak ada cara untuk menghentikan kawanan burung tersebut. Ketika Kai Hongwei masih ingin menyerang, dia menemukan bahwa burung-burung itu sudah dekat, dan dia sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan lari. Saat Dev menarik Tuan Miao ke dalam pesawat, Kai Hongwei juga mengikuti. Kawanan burung bergegas ke depan pesawat dan tidak bisa bergerak maju, formasi di sekitar pesawat menghalangi burung lima warna itu dari luar. Ayah, kamu baik-baik saja? Kai Qianan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, ini sangat berbahaya. Kai Hongwei terengah-engah. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, saya bereaksi dengan cepat. Si Kongzhen berkata dengan gugup. Kai Qianan memutar matanya ke arah Si Kongzhen. Orang ini berlari mundur paling cepat. Dia sangat berbahaya. Kakek, kakek. Miao Miao memandang Tuan Miao yang pucat dan berteriak cemas. Biarkan aku melihatnya. Pada saat ini, seorang biksu parubaya keluar dari kerumunan dan berkata, Apoteker Chen, saya minta maaf karena telah membantu Anda, tetapi Tuan Miao tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Kai Hongwei berkata kepada biksu parubaya. Jangan khawatir, Tuan Miao mungkin terluka karena syok. Ini bukan masalah besar. Setelah mengatakan itu, Apoteker Chen berjongkok dan mulai memeriksa Tuan Miao. Setelah memeriksa, Apoteker Chen mengeluarkan botol porselen dari suatu tempat dan menuangkan 2 pil ke dalamnya. Saat ramuan itu dicurahkan, seluruh pesawat langsung dipenuhi aroma obat. Hanya dengan mencium wanginya saja, Anda sudah tahu kalau ramuan ini bagus. Tapi Dev mengerutkan kening saat dia melihat ramuan di tangan Apoteker Chen. Tepat ketika Apoteker Chen hendak memberikan obat mujarab kepada Tuan Miao, Dev mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, Anda tidak dapat memberikan ramuan ini kepada Tuan Miao. Tubuh Tuan Miao bukan hanya disebabkan oleh syok. Bab 3290, saya bertanggung jawab. Apoteker Chen mengerutkan kening, lalu memandang Dev dan berkata, apa maksudmu?
Menurutmu apakah aku salah melihatnya? Wajah apoteker Chen menjadi sangat jelek. Jangan bicara omong kosong. Apoteker Chen tidak sebaik Yao Zun, tapi dia masih hebat dalam keterampilan medis. Kita semua melihat Tuan Miao terluka oleh burung 5 warna itu. Bagaimana mungkin itu tidak disebabkan oleh keterkejutan? Si Kong Zhen berkata pada Dev. Ada apa denganmu? Apakah kamu juga seorang apoteker? Jika kamu bukan apoteker, jangan menyela. Itu seorang apoteker. Dia masih sangat muda dan memiliki banyak kemampuan. Beraninya dia mempertanyakan apoteker Chen. Semua orang sangat tidak puas dengan Dev. Meskipun Anda menyelamatkan Tuan Miao dan kembali, Anda tidak dapat menghentikan apoteker Chen untuk merawatnya. Tidak bisakah apoteker Chen mengetahui apakah itu disebabkan oleh cedera kejut? Kai Hongwei juga sangat tidak puas dengan halangan Dev. Paman Kai, Tuan Dev juga seorang apoteker, dan dia juga seorang apoteker senior. Bahkan ahli pengobatan di kota Huanglan bersedia untuk sujud kepada Tuan Dev ketika dia bertemu dengannya. Ji Yun berkata cepat. Nak, apakah kamu sedang membual? Bagaimana bisa ahli pengobatan kota Huanglan menyerah kepada seorang anak laki-laki? Kemudian apoteker Chen sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Aku mengingatkanmu, tubuh Miao tua ini tidak terluka karena syok. Jika kamu memberinya ramuan ini, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya, bahkan akan membunuhnya. Dev mengabaikan ejekan dan ketidakpercayaan orang lain dan berkata kepada apoteker Chen dengan ekspresi serius. Nak, jika kamu ingin memamerkan keahlianmu, aku tidak peduli kemana kamu pergi. Tetapi jika kamu mempertanyakan keterampilan medisku, aku tidak akan menyetujuinya. Jika terjadi kesalahan saat Tuan Miao meminum ramuan saya tentu akan bertanggung jawab. Dengan begitu banyak orang yang menonton, saya, Tuan Dev, menepati janji saya. Apoteker Chen berkata dengan marah. Ada apa denganmu? Itu mempengaruhi pengobatan kakekku. Bisakah kamu membelinya? Ketika Miao Miao melihat Dev menghalangi pengobatan, dia berteriak pada Dev dengan marah. Dev melihat sikap Miao Miao dan tidak berkata apa-apa lagi, malah dia mundur 2 langkah, lalu melihat burung-burung di luar pesawat. Dr. Chen, tolong selamatkan kakekku secepatnya. Kata Miao Miao kepada apoteker Chen. Apoteker Chen memasukkan kedua pil itu ke dalam mulut Tuan Miao. Ketika ramuan itu meleleh, Tuan Miao perlahan membuka matanya, dan nafas di tubuhnya perlahan pulih. Kakek, kakek. Miao Miao sangat senang melihat Tuan Miao bangun. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga sangat senang dan memuji apoteker Chen satu demi satu. Apoteker Chen tampak bangga dan memandang Dev dengan mengejek. Ji Yun dan Huo Feng sedikit aneh saat melihat Miao Lao bangun. Sekarang Dev berkata, Tuan Miao tidak hanya tidak dapat disembuhkan setelah meminum obat mujarab, nyawanya juga akan dalam bahaya, tetapi sekarang Tuan Miao bangun dengan baik. Tuan Dev, Tuan Miao sudah bangun. Ji Yun mengingatkan Dev dengan suara rendah. Aku tahu, Dev tidak tampak terkejut dan masih mengamati burung-burung di luar. Pada saat ini, Tuan Miao mengangkat tinjunya ke arah apoteker Chen dan berkata, Apoteker Chen, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Saya tidak akan pernah melupakannya. Miao Lao sangat sopan. Sebagai seorang apoteker, Anda memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Terlebih lagi, kita harus bergantung pada Miao Lao nanti. Apoteker Chen berkata sambil tersenyum tipis. Jelas tuannya yang mengambil risiko untuk menyelamatkan orang tua itu, tapi sekarang orang lain telah menyelamatkannya. Huo Feng mendengus dingin, sangat tidak puas. Jika Dev tidak mengambil risiko dan menyeret Tuan Miao kembali ke pesawat, Tuan Miao mungkin sudah menjadi tumpukan tulang sekarang. Dan perkataan Huo Feng sepertinya didengar oleh Tuan Miao, yang melihat Tuan Miao berjalan mendekat. Adikku, terima kasih telah membantuku di saat kritis ini. Kalau tidak, aku akan dimakan oleh burung 5 warna itu. Tuan Miao berkata kepada Dev dengan wajah bersyukur. Bersambung.